Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kurniadin Abdul Latif. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan web server. Apa itu web server? Kemudian bagaimana kita melakukan instalasi dan konfigurasi terkait dengan web server. Itu yang kita akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama, apa itu web server? Jadi sederhana itu web server itu merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang memberikan layanan terkait dengan data. Ya, umum sebenarnya terkait dengan web server itu penyedia layanan. Contoh ketika kita mengakses sebuah situs, misalnya www.facebook.com. Jadi kita request terhadap Facebook, server Facebook, nanti Facebook yang akan mengirimkan apa yang menjadi permintaan kita. Kurang lebih seperti ini terkait dengan arsitektur web server. Nah, jadi server itu pusat layanannya, sedangkan klien itu sebuah bagian yang meminta layanannya. Seperti yang dijelaskan tadi terkait dengan Facebook dan sebagainya. Nah, biasanya itu server itu isinya itu ada yang menggunakan Apache, Nginx dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari sisi klien itu biasanya itu dia merupakan sebuah browser kayak Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge dan lain sebagainya. Itu dari sisi klien. Kemudian bagaimana cara kerja antara server dan klien? Nah, bisa kita lihat di sini kurang lebih seperti ini. Kita melakukan browsing terhadap situs tertentu atau layanan tertentu, contoh https www.facebook.com. Kemudian kita klik searching, dia akan melakukan request http request terhadap web server. Nanti dia akan mengolah permintaan kita, apa yang diminta, kemudian oleh web server memberikan sebuah respon melalui protokol HTTP ini, yaitu berupa HTTP response, yaitu menampilkan apa yang kita minta sebelumnya. Kita meminta sebelumnya itu merupakan tampilan www.facebook.com. Jadi nanti itu akan muncul juga di sini terkait dengan layanan facebook.com ataupun sesuai dengan permintaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi web server, yaitu pada sistem operasi CentOS. Jadi kita buka dulu terkait dengan sistem operasi CentOS atau CentOS. Nah, yang pertama kita perlu lakukan itu yaitu kita melakukan pengecekan IP terlebih dahulu. Kita menggunakan terminal dengan perintah untuk melakukan pengecekan IP dulu if config. Nah, oke. Di sini kita sudah mendapatkan IP berupa 192.168.100.4 atau juga ini Oke, selanjutnya kita clear terlebih dahulu tampilannya, kita bersihkan. Kemudian kita masuk sebagai root dulu supaya lebih gampang, sudo su. Oke. Kemudian kita lakukan instalasi yum install http. Oke, kita lakukan instalasi. Oke, tunggu sampai selesai. Yes. Oke, instalasi komplit atau instalasi sudah selesai. Kemudian kita clear layar, bersihkan layar. Kemudian kita lakukan perintah ini. Bisa pakai nano, bisa pakai gedit. Saya lebih nyamannya pakai gedit, text editor gedit, sama dengan yang namanya itu notepad dan sebagainya.
Kemudian kita lakukan update atau perubahan pada file httpd yang ada pada folder etc atau etc, kemudian httpd, kemudian bagian conf, kemudian bagian httpd.conf atau configuration. Kemudian dia akan membuka layanannya. Layar ini merupakan tampilan dari httpd configuration. Yang pertama kita perlu lakukan itu terkait dengan menetapkan root foldernya atau folder utama dari sebuah servernya, di mana sebuah layanan tersebut disimpan. Kita akan mencari terlebih dahulu posisinya. Terkait dengan documents root. Nah, di sini kita pastikan kita tentukan dokumen root atau folder tempat sebuah web itu berada, berarti berada di dokumen di folder variabel www.html. Kemudian selanjutnya kita akan memperhatikan apa yang dibaca pertama kali oleh sebuah server dari folder HTML ini. Nah, kita cari terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita mengatur. Nah, ini ada di sini directory index. Index atau file yang pertama kali dibaca ketika sebuah server tersebut diakses itu merupakan sebuah indeks HTML. Nah, kemudian kalau sudah oke di bagian sini, kemudian kita lakukan save terlebih dahulu. Save. Oke, jika sudah semua benar, kemudian kita close, kemudian kita klik lagi, kemudian kita perlu mempersiapkan terkait dengan file index HTML tadi. Berarti kita buat filenya. Di mana filenya? Kita masuk ke folder etc, kemudian di variabel var www html. Nah, di sini masih kosong di folder HTML ini atau directory HTML. Jadi kita buat file index tadi. Gedit index.html. Nah, jadi kita membuat atau nano atau touch. Di sini jadi kita buat aja file sederhana dari sebuah HTML.
HTML kemudian head juga. Oke. Kita buat juga di sini HTML. Oke. Kemudian kita isi di bagian tengah ini. Kita isi bagian dari title. Title, kemudian selamat datang di website Kurniadin. Oke, kita tutup dengan tag title juga. Atau kita kita kontrolnya, kita fokus ke sini saja, selamat datang. Kemudian di sini juga kita bisa buat bodinya. Body. Oke, kita buat penutupnya. Oke, jadi kita isi di tengah-tengahnya ini apa yang jadi bodinya. Mungkin di sini bisa pakai H2 mungkin, atau heading 2. Kurniadin ABD Latif H2. Oke, ini heading, sebenarnya heading dan sebagainya. Oke, kemudian kita tambahkan juga sini supaya posisinya tengah. Center. Nah, kemudian kita isi juga sini supaya posisinya tengah. Nah. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian sudah terdapat adin.html. Oke, jika sudah, kita clear kembali supaya membersihkan layar. Kemudian kita lakukan aktifkan servernya atau web servernya. Service httpd start. Oke, sekarang kita bisa lakukan akses menggunakan browser. Coba kita buka browsernya. Oke, setelah kita melakukan ini, setelah kita melakukan atau mengaktifkan HTTP atau layanan HTTPD, berarti kita uji dengan cara mengakses servernya. Nah, cara mengaksesnya tadi kita mencari berdasarkan IP yang kita tentukan tadi, atau IP dari sebuah komputer yang menjadi servernya.
tadi kita menggunakan if config untuk mengecek IP-nya. Jadi kita cek dulu IP dari server ini. Nah, 192.168.100.4. Jadi kita copy. Kemudian kita buka browser. Kita buka browsernya menggunakan di sini tersedia Firefox atau Mozilla Firefox. Tunggu sampai tampilan Mozilla Firefox-nya muncul. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita masukkan alamat IP tadi. Alamat IP server, kebetulan komputer ini juga sebagai server. Oke. Kemudian kita pastikan di bagian bar-nya ini, search bar. Kemudian kita enter. Tunggu sebentar, respon servernya agak lama. Tunggu, masih berproses. Tuh, kita buka tab baru aja. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Sebagaimana file HTTP yang kita buat tadi. Tadi ada title-nya itu selamat datang. Kemudian ini merupakan bagian body-nya atau bagian konten. Jadi sesuai file yang tadi itu kontennya hanya berisi Kurniaudin Abdul Latif. Jadi bisa juga kita melakukan perubahan. Jadi kita akses kembali terkait dengan filenya. File http index.html tadi contoh. Kita arahkan ke file http tadi, gedit atau cd var www html ls. Nah, kemudian kita lakukan edit atau lakukan perubahan pada file index.html ini, gedit index.html. Nah, jadi kita ubah. Di sini kita ubah menjadi nama websitenya Kurniaudin. Kemudian kita ngisi juga di sini bagian sini H1 atau heading 1. Kemudian selamat datang. Kita buat tutupnya
H1. Jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan file HTML itu bisa dipelajari pada pemrograman web. Jadi kita dalam video ini hanya fokus bagaimana menyediakan, menginstalasi dan konfigurasi terkait dengan layanan web server. Jadi kita cek kembali terkait dengan file yang terdapat pada sisi kliennya. Kita save terlebih dahulu. Kita save, kemudian kita close. Kemudian kita akseskan kembali di sisi browsernya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah berubah titlenya Kurniadin, kemudian selamat datang, kemudian Kurniadin Abdul Latif. Nah, di sini kita mengakses sebuah layanan web server tersebut masih menggunakan IP. Kemudian bagaimana kita mengubah ke dalam bentuk yang lain supaya gampang diakses. Maksudnya dalam bentuk yang lain itu berupa penamaan yang mudah diingat, itu menggunakan DNS atau Domain Name Service. Jadi kita lakukan di konfigurasi kembali.